Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kisah, mistis, pesugihan, dan kejadian-kejadian yang tak bisa dijelaskan logika kita diceritakan apa adanya, tanpa dilebihkan, tanpa dikurang. Di sini, setiap malam adalah pintu yang mungkin seharusnya tidak kita buka, tapi tetap saja kita buka karena rasa penasaran memang selalu lebih kuat dari rasa takut. Dan ingat, apapun yang kamu dengar di channel ini, jangan pernah kamu dengarkan sendirian dalam keadaan gelap, karena beberapa kisah tidak suka didengarkan sendiri. Pada malam ini, kita masuk ke sebuah cerita yang awalnya tampak biasa. Keluarga baru, rumah baru, dan seorang ibu tiri yang seharusnya membawa kehangatan. Namun ternyata, kedatangan seseorang tidak selalu berarti kedamaian. Kadang, berarti awal dari petaka. Cerita kita berjudul Santet dari Ibu Tiri, sebuah kisah tentang seorang remaja yang mulai mengalami kejadian aneh setelah ayahnya menikah lagi. Setiap malam, tepat pada jam yang sama, tubuhnya menolak tidur dan perutnya bergejolak hebat. Sampai akhirnya, sesuatu keluar dari mulutnya, sesuatu yang seharusnya tidak mungkin keluar dari tubuh manusia. Rambut panjang yang tidak pernah ia potong, paku karat yang seolah sudah terkubur puluhan tahun, dan bau anyir yang menggantung di udara setiap kali muntahan itu jatuh ke lantai. Rumah yang tadinya terasa hangat, perlahan berubah menjadi tempat asing. Setiap sudut seperti mengawasi, setiap malam seperti menunggu seseorang untuk datang. Dan ibu tirinya selalu muncul tepat setelah kejadian itu berlangsung. Tatapannya datar, dingin, seperti tahu apa yang sedang terjadi. Namun, di balik semua kecurigaan dan ketakutan itu, ada satu rahasia besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah rahasia yang bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga membuka fakta mengejutkan tentang siapa sebenarnya ibunya yang dulu. Dan lebih ngeri lagi, siapa yang sebenarnya menjadi target santet itu. Apakah benar ibu tiri itu pelakunya? Atau just ada sesuatu yang lebih kelam yang sudah lama mengikuti keluarga ini? Siapkan diri kalian. Tarik napas dalam-dalam. Matikan lampu kalau kalian berani, karena cerita malam ini bukan sekadar kisah santet. Ini tentang warisan yang tidak terlihat, sumpah lama yang belum lunas, dan makhluk yang menagih sesuatu yang pernah dijanjikan oleh seseorang di masa lalu. Inilah Nanti Malam, dan ini adalah awal dari kisah kelam santet dari ibu tiri. Sejak ayah menikah lagi, suasana rumah terasa berubah, meski tidak ada yang dibereskan, tidak ada yang dipindah, dan tidak ada barang baru yang masuk. Perubahan itu bukan dari wujud, tapi dari rasa. Rumah yang dulu hangat dan ramai suara tawa, sekarang seperti ditutupi selimut tipis yang dingin dan berat. Ketika Bu Ratna pertama kali melangkah masuk ke ruang tamu, aku bisa merasakan udara di sekitar kami mengencang. Bukan menakutkan, tapi jangle, seolah rumah ini sendiri sedang menahan napas. Bu Ratna, ibu tiri baruku, sosoknya tidak tinggi, tapi cara ia berdiri membuatnya terlihat lebih besar dari seharusnya. Orangnya pendiam-pendiam yang bukan malu, tapi lebih seperti orang yang sedang mengamati sesuatu yang belum ia pahami. Cara dia memalingkan kepala, cara matanya bergerak mengikuti gerakanku. Semua terasa seperti mata elang yang sedang menentukan apakah mangsa yang dilihatnya layak diserang atau dibiarkan. Dulu, hari pertama datang, dia menatapku tanpa berkedip, lalu bicara dengan suara datar yang tidak meninggi satu nada pun. Mulai sekarang, panggil saya ibu. Tidak ada kelembutan, tidak ada upaya mencairkan suasana. Kumatita, senyumnya tipis, tapi bukan ramah, lebih seperti formalitas saja. Ayah tersenyum canggung, seolah berharap aku membalas dengan panggilan yang sama. Tapi aku hanya mengangguk, memaksakan senyum kecil. Dalam hati aku berkata, wes Ben, sing penting rukun. Tapi entah kenapa, kata-kata itu justru terasa berat. Ketika malam turun, dan ayah serta Bu Ratna masuk kamar mereka, aku mencoba tidur lebih cepat. Tapi rumah ini berbeda. Dulu, suara jangkrik di luar, televisi kecil di ruang tengah yang masih nyala, bahkan tikus yang kadang lewat di plafon, semuanya terasa biasa. Tapi malam itu, rumahku seperti memantulkan suara asing yang tidak pernah ada sebelumnya. Suara detak jam terdengar lebih keras. Angin yang masuk dari celah jendela seperti bergeser dengan langkah. Dan dari kamar sebelah kamar tempat Bu Ratna tidur aku bisa mendengar untayan napas yang tidak beraturan. Napas seperti orang yang menahan sesuatu dalam dadanya. Aku mencoba memejamkan mata lebih kuat, berharap kantuk datang. Tapi beberapa jam kemudian, mimpi itu muncul. Aku berdiri di halaman belakang rumah. Di mimpiku, malam lebih hitam dari biasanya, seolah bulan diselimuti sesuatu yang tebal. Di tengah halaman, Ada sumur lama yang sudah lama ditutup triplek dan ditumpuki batu-batu kecil.
Tapi dalam mimpi itu, penutupnya hilang. Sumur itu terbuka lebar seperti mulut besar yang menunggu. Dari dalamnya terdengar suara celetuk kecil, seperti sesuatu bergerak pelan di air. Aku mundur selangkah, tapi kemudian muncul tangan putih yang kurus, meraih bibir sumur. Dan perlahan, seorang perempuan muncul. Rambutnya sangat panjang, basah dan menempel di wajahnya. Setiap helai rambutnya meneteskan air yang gelap. Bukan seperti air sumur bersih, tapi air yang seperti lama tertahan di tempat lembab. Wajahnya tidak terlihat jelas karena rambut menutupi hampir semuanya. Ketika perempuan itu mengangkat kepala sepenuhnya, aku melihat mulutnya. Bukan erangan, mulutnya setengah terbuka, dan ada benda logam keluar sedikit dari bibirnya. Sebuah paku karat, panjang, kotor, terjepit di antara giginya. Dia mendekat perlahan, dan dari sela rambutnya aku bisa mendengar suara lirih. Suara yang seperti diseret dari tenggorokannya. Balekno. Aku tidak tahu apa yang harus kukembalikan. Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Tapi ketika dia mengangkat wajah lebih tinggi, paku itu jatuh dari mulutnya. Jatuh ke tanah, menghasilkan suara ting yang pelan tapi sangat memekakkan dalam mimpi. Aku terbangun seketika. Nafasku tersengal. Jantungku berdetak lebih cepat dari saat aku pernah lari dari anjing tetangga waktu kecil. Keringat dingin membasahi punggung. Aku langsung duduk dan memegang kepala, mencoba menyadarkan diri bahwa itu hanya mimpi. Tapi rasa mual langsung menusuk perutku. Meol yang aneh, seperti ada sesuatu yang berputar di dalam lambungku. Aku buru-buru menutup mulut dan menahan napas dalam-dalam. Aduh, jangan sampai muntah, gumamku sambil menekan perut. Aku benci muntah, benci sekali. Aku berjalan ke kamar mandi perlahan, membuka keran, dan membasuh wajahku. Dinginnya air lumayan membuatku tenang. Muainya perlahan menghilang, atau minimal tidak terlalu menusuk seperti tadi. Aku menatap wajahku di cermin. Mata panda karena jam tidurku memang berantakan sejak ayah menikah lagi. Rambut acak-acakan. Tapi yang paling mengganggu adalah perasaan bahwa mimpi tadi bukan hanya mimpi biasa. Ada elemen yang terasa terlalu nyata, terutama paku karat itu. Seolah aku bisa merasakan dinginnya logam itu di belakang gigi perempuan itu. Seolah aku berada tepat di hadapannya tadi. Aku kembali ke kamar, tapi rasa aneh itu masih ada. Perasaan diawasi. Perasaan bahwa rumah ini, terutama kamar sebelah, memiliki sesuatu yang tidak sama seperti dulu. Dan ketika aku melewati kamar ayah dan Bu Ratna, aku berhenti sejenak. Lewat celah pintu, aku melihat Bu Ratna sedang duduk di tepi kasur, membelakangiku. Rambutnya terurai panjang, jauh lebih panjang daripada yang kulihat ketika pagi tadi. Dia tidak bergerak, tubuhnya statis, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang hanya bisa ia dengar sendiri. Ayah sudah tertidur, terlihat dari dengkuran pelannya. Tapi Bu Ratna tidak menoleh. Tidak bergerak. Aku menatapnya beberapa detik, lalu seperti bisa merasakan tatapanku, dia memiringkan kepalanya sedikit. Bukan menoleh penuh, hanya memiringkannya ke arah pintu. Cukup membuatku tahu bahwa dia sadar aku sedang memperhatikan. Aku buru-buru melangkah pergi sebelum dia benar-benar menatapku. Begitu pintu kamarku kututup, bulu kudukku meremang. Astagfirullah. Kok aku dadi ngono yo? Bisikku kecil, mencoba menenangkan diri. Aku mencoba tidur lagi, tapi nuansa kamar seperti menolak membiarkanku. Lampu sudah kumatikan, tapi bayangan di langit-langit terlihat sedikit bergerak karena cahaya dari luar rumah. Aku memejamkan mata dan menarik selimut sampai menutupi pundak. Tapi beberapa menit kemudian, aku mendengar sesuatu. Bukan suara keras, bukan langkah kaki, tapi bisikan, sangat pelan, sangat dekat, seperti dari arah tembok kamar yang berbatasan dengan kamar Bu Ratna. Balekno, aku tidak berani bergerak, tidak berani membuka mata. Aku ingin percaya itu hanya halusinasi akibat mimpi, tapi suaranya terlalu nyata, terlalu dekat. Dan ketika aku memaksa diriku berbalik menghadap tembok, aku merasakan sesuatu yang jauh lebih tidak wajar. Tembok itu dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Aku menarik napas gemetar dan berusaha memejamkan mata sekuat mungkin, berharap aku tidur sebelum suara itu muncul lagi. Pagi harinya, ketika cahaya matahari masuk lewat tirai, aku bangun dengan kepala berat, badanku lemas, perutku masih sedikit mual. Ketika aku turun ke dapur, Bu Ratna sedang membuat teh. Ia tersenyum kecil, tetapi entah kenapa, senyum itu tidak sampai ke matanya. Kamu tidur nyenyak? Tanyanya sambil menuang teh ke cangkir. Tadi malam kayaknya nggak terlalu, jawabku pelan. Dia menatapku lama, terlalu lama untuk sekadar basa-basi. Matanya bergerak turun, melihat ke arah perutku, lalu kembali ke wajahku. Akan terbiasa, katanya lirih, hampir seperti gumaman.
Rama ini sedang menyesuaikan diri denganmu. Aku mengernyit. Maksudnya? Tapi dia hanya tersenyum lagi, senyum tipis yang sama seperti pertama kali datang ke rumah ini. Senyum yang membuatku ingin mundur satu langkah tanpa alasan. Senyum yang terasa bukan senyum seseorang yang ingin disayangi sebagai ibu, tapi senyum seseorang yang sedang menilai dan menunggu sesuatu. Aku tidak tahu saat itu bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Aku tidak tahu bahwa suara dari tembok itu bukan sekadar halusinasi. Aku juga tidak tahu bahwa sejak malam pertama Bu Ratna masuk rumah ini, sesuatu yang tidak terlihat sudah ikut masuk bersamanya. Dan apa yang baru kualami hanyalah permulaannya. Tepat seminggu setelah Bu Ratna tinggal di rumah kami, aku mulai merasakan sakit yang aneh. Awalnya hanya pegal-pegal biasa, seperti kelelahan sehabis olahraga. Tapi lama-lama rasa itu berubah menjadi panas dingin yang datang tiba-tiba tanpa alasan jelas. Kadang tubuhku menggigil sampai gigiku bergemeletuk, tapi kulitku panas seperti baru keluar dari ruang sauna. Esoknya, suhu badanku turun drastis, dan aku merasa seperti berjalan di tengah kabut dingin. Ayah menyuruhku minum obat, dan aku menurut. Tapi setiap kali obat itu menyentuh lidahku, bahkan sebelum sempat kutelan, tubuhku langsung bereaksi. Aku muntah tanpa bisa menahannya. Setiapnya begitu, minum air hangat muntah, minum madu muntah, minum obat flu muntah, sampai aku mulai takut minum apapun. Anehnya, begitu aku menolak makan dan minum untuk beberapa jam, rasa mual itu justru hilang. Tapi begitu mencoba mengisi perut sedikit saja, perutku memutar dengan cara yang tidak wajar. Ayah mulai khawatir. Tapi Bu Ratna terlihat terlalu tenang untuk seseorang yang baru menjadi ibu tiri dan melihat anak tirinya sakit. Dia cuma duduk sambil mengaduk teh. Suaranya datar ketika berbicara. Biasanya begitu kalau anak lagi puber. Banyak pikiran. Aku ingin tertawa mendengar alasannya, tapi tubuhku terlalu lemas bahkan untuk melawan. Ayah tampak ragu, tapi entah kenapa dia seperti selalu menelan mentimental semua penjelasan Bu Ratna. Sejak menikah, ayah berbeda. Bukan buruk, hanya terlalu percaya pada istrinya. Seolah wanita yang baru beberapa minggu dikenalnya itu lebih mengerti aku daripada aku sendiri. Sampai malam itu datang. Di luar, hujan turun deras. Bukan hujan biasa. Suaranya seperti ditumpahkan langsung dari langit tanpa jeda. Angin ikut meronta, membuat pohon mangga di halaman bergoyang kasar, dan sesekali menampar sisi rumah. Atap seng kamar mandi belakang bergetar dengan ritme tidak beraturan, membuat suasana seperti adegan awal film horor. Dalam kondisi begitu, aku harusnya sudah tertidur. Tapi justru saat itu, perutku mulai melilit. Bukan melilit seperti kram biasa, rasanya seperti ada tangan kecil di dalam perutku yang meremas organ-organ secara perlahan lalu melepaskan, lalu meremas lagi. Rasa itu menjalar ke ulu hati dan naik ke tenggorokan, membuatku terbatuk tanpa suara. Aku bangun sambil menekan perutku dengan kedua tangan. Nafasku berat sekali, dadaku naik turun cepat, seperti habis berlari jauh. Aku ingin memanggil ayah, tapi suaraku tercekat. Jadi aku berdiri perlahan, membuka pintu kamar, dan menyeret kaki menuju kamar mandi. Sambil berjalan, rasa mual itu makin kuat. Kepalaku pusing, pandanganku buram. Begitu pintu kamar mandi terbuka, aku menunduk ke wastafel dan akhirnya muntah. Tapi bukan muntah biasa. Aku bisa merasakan sesuatu yang berat keluar dari tenggorokanku, seperti mengeluarkan sesuatu yang tidak seharusnya berada dalam tubuh manusia. Sesuatu yang bukan makanan, sesuatu yang panjang. Ketika aku mengangkat wajah dan melihat isi wastafel, aku langsung mundur sambil menahan teriak yang keluar dari mulutku. Bukan makanan, bukan herbal, tapi gumpalan rambut hitam panjang, helaian tebal, kusut, basah, dan yang membuatku hampir pingsan. Ujung-ujungnya seolah habis direndam di air yang kotor. Warnanya tidak hitam bersih, tapi hitam kecoklatan seperti rambut yang lama terendam. Aku membeku dalam posisi setengah jongkok. Tanganku gemetar. Aku merasakan tenggorokanku masih perih, seperti bekas dilalui sesuatu yang kasar. Saat itulah aku menjerit. Ayah langsung masuk sambil panik. Kenapa? Kenapa nih? Dia melihat ke wastafel, lalu memandangku dengan wajah campuran takut dan bingung. Ini, kamu makan apa? Sebelum aku sempat menjawab, muncul suara langkah pelan dari belakang ayah, Bu Ratna. Dia berdiri di depan pintu kamar mandi dengan ekspresi yang terlalu tenang untuk situasi seperti itu. Dia melihat rambut di wastafel, lalu melihatku. Biasanya begitu kalau anak lagi puber, katanya dengan suara datar. Banyak pikiran. Aku menatapnya dengan mulut terbuka. Pubertas macam apa yang membuat anak muntah rambut? Tapi dia bicara tanpa terganggu sedikit pun. Kayak
Aku cuma habis mimpi jelek, bukan habis mengeluarkan gumpalan rambut yang entah milik siapa. Malam itu aku akhirnya tertidur lagi setelah tubuhku kelelahan, tapi bukan tidur nyenyak. Setiap kali aku hampir masuk ke fase tidur dalam, aku seperti didorong kembali oleh sesuatu. Ada rasa tidak tenang yang sulit dijelaskan, seolah tubuhku menolak damai. Dan benar saja, tepat jam 2 malam, aku kebangun lagi. Kali ini bukan mual, tapi suara. Suara seperti sesuatu yang jatuh pelan di lantai. Tik-tik, tik-tik. Awalnya aku pikir itu air dari genteng bocor, tapi lama-lama suaranya berubah menjadi suara seperti benda kesel beser yang turun tidak rata. Aku duduk di kasur dan menunggu apakah suara itu berulang. Dan itu terjadi. Tik, krang, tik. Aku tidak kuat lagi. Perutku kembali mengaduk. Aku lari ke kamar mandi dan kali ini muntah lagi. Tapi bukan rambut. Kali ini yang keluar serpihan seperti kayu lapuk. Serpihan kasil-kasil. Sebagian lembek, sebagian keras. Warnanya coklat kehitaman. Aku menangis. Bukan karena sakit, tapi karena aku benar-benar tidak bisa mengerti apa yang terjadi pada tubuhku. Hari berikutnya, keadaanku tidak membaik. Setiap malam tepat jam 2, aku terbangun dengan perut berputar. Jamnya tidak pernah meleset 1 menit pun. Selalu jam 2, seolah tubuhku diprogram untuk rusak di waktu yang sama setiap malam. Malam ketiga, rambut lagi. Malam keempat, serpihan kayu yang lebih besar. Malam kelima, rambut dengan bau lebih menyengat. Malam keenam, serpihan seperti batu kecil. Aku sudah takut makan apapun. Minum pun hanya seteguk. Setiap langkah membuatku lemas. Ayah memutuskan untuk mengundang mantri. Tapi mantri itu bilang tidak ada tanda-tanda penyakit aneh. Katanya cuma mah atau kecemasan. Disuruh istirahat dan jaga pola makan. Aku ingin marah. Apa mereka pikir aku sengaja memuntahkan rambut? Bu Ratna hanya mengelus punggungku sambil tersenyum tipis. Sabarlah, badanmu lagi nolak karena salah makan sebelumnya. Tapi aku tahu, aku merasakan tatapan matanya yang mengamati. Seperti dia sedang menunggu, seperti dia tahu apa yang terjadi dan memilih tidak bilang. Sampai suatu malam-malam paling menakutkan. Dalam hidupku hal itu muncul, jam 2 lewat sedikit. Aku terbangun dengan perut yang seperti ditusuk dari dalam. Rasanya panas, lalu dingin, lalu panas lagi. Aku tidak sempat jalan, tidak sempat lari. Aku memuntahkan semuanya di samping kasur. Dan dari cairan muntah itu, aku melihat sesuatu yang berkilau samar tertutup lendir. Sebuah paku karat, paku panjang, tipis, dengan ujung bengkok sedikit. Karatnya tebal, warna coklat kehitaman, dan ada sisa tanah yang menempel. Aku hendak menjerit, tapi suara tercekat di tenggorokan. Yang bisa keluar dari mulutku cuma napas terengah-engah. Astagfirullah. Opo iki, aku menangis sambil memegangi mulutku. Tubuhku gemetar tanpa henti. Saat ayah masuk, dia terpeleset hampir menyentuh muntah itu. Ketika matanya melihat paku yang tergeletak di lantai, wajahnya langsung pucat. Dia menoleh ke arahku, aku hanya bisa menggeleng sambil terisak. Tapi Bu Ratna datang hanya beberapa detik kemudian. Ia menatap paku itu lama, sangat lama. Lalu ia berkata dengan nada yang tidak wajar, tenang. Itu cuma reaksi psikosomatis. Jangan ditakuti. Psikosomatis? Paku. Aku menoleh menatapnya. Dan untuk pertama kalinya sejak dia datang ke rumah ini, aku melihat sesuatu di mata Bu Ratna. Bukan ketenangan, tapi pengetahuan. Ia tahu. Ia mengerti. Dan entah kenapa, aku merasa ia bukan hanya tahu apa yang terjadi padaku, tapi ia tahu kenapa itu terjadi. Dalam hati kecilku, muncul firasat yang membuat tulang belakangku dingin. Apa yang keluar dari tubuhku bukan sekadar muntahan, bukan penyakit, bukan efek stres. Ada sesuatu atau seseorang yang sedang mencoba masuk atau keluar dari tubuhku, dan aku takut. Bu Ratna bukan solusi. Mungkin dia bagian dari penyebabnya. Atau lebih buruk, dia tahu sesuatu yang sekarang sedang mengincarku. Sejak malam ketika aku memuntahkan paku karat itu, tidurku tidak pernah benar-benar menjadi tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, ada rasa seperti seseorang sedang menunggu di balik kelopak mata, siap menerkam begitu aku masuk ke tidur dalam. Aku tidak tahu kapan terakhir kali tidurku terasa normal. Bahkan dalam tidur singkat pun aku sering kaget terbangun, hanya karena suara napasku sendiri terdengar aneh, seolah ada gema samar yang tidak seharusnya ada. Hari-hari berjalan dengan tubuh yang semakin melemah. Aku tidak lagi makan banyak, hanya minum sedikit, itu pun harus pelen-pelen, agar tidak langsung dimuntahkan lagi. Ayah mulai terlihat sangat lelah mengurusku. Tapi entah kenapa ia tetap terlihat percaya bahwa semua ini hanya masalah fisik atau mental. Kalau bukan sakit perut, ya stres. Kalau bukan kecapekan, ya psikosomatis. Tapi aku tahu sesuatu.
Ayah bukan tidak percaya padaku. Ayah hanya tidak berani percaya pada kemungkinan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih buruk daripada sekadar penyakit. Bu Ratna tetap tenang seperti biasa. Terlalu tenang, seolah semuanya sudah ia duga sejak awal. Seolah apapun yang terjadi pada tubuhku bukanlah sesuatu yang membuatnya kaget. Ada momen kecil ketika aku memergoki matanya menatap punggungku lama sekali. Ketika aku membungkuk menahan mual, seperti sedang memperhatikan sesuatu di tubuhku yang tidak bisa kulihat. Setiap kali tangannya menyentuh pundakku, tubuhku langsung meremang. Bukan dingin, bukan hangat, tapi seperti ada gelombang halus yang merayap naik. Seperti semut yang berjalan di bawah kulit. Malam itu adalah malam pertama aku mendengar suara dari atas plafon. Tepat pukul 2, sudah seperti alarm tubuh yang tidak pernah meleset. Aku terbangun bukan karena mual kali ini, tapi karena suara kecil, suara yang terlalu jelas untuk diabaikan. Celetak-celetuk, celetak-celetuk. Awalnya aku pikir itu tikus. Rumah tua memang sering begitu. Tapi setelah mendengar beberapa kali, aku sadar kalau ritmenya aneh. Terlalu teratur, terlalu seperti langkah kaki, tapi langkah yang kecil, cepat, dan tidak seimbang. Seolah seseorang atau sesuatu berlari pelan di atas plafon kamarku. Aku menahan napas, dengarkan lebih seksama. Celetak, celetuk, celetak, celetuk. Langkah itu tidak hanya lewat, ia bergerak memutar, mengitari ruangan di atas kepalaku, lalu berhenti tepat di tengah. Tepat di atas tempat tidurku, aku menatap lenggit-lenggit kamar yang gelap, hanya diterangi cahaya lampu jalan dari jendela. Kulit tengkukku merinding. Rasanya seperti atap itu tiba-tiba lebih tipis dari biasanya. Seperti sesuatu bisa menembus kapan saja. Saat aku hampir mengira itu hanya tikus besar, suara itu berubah. Ada hentakan kecil, seperti lutut atau siku menyentuh papan, lalu tarikan napas pelan, panjang, serak, bukan milik hewan. Aku menelan ludah dengan susah payah. Astip, bisikku. Suaraku nyaris tidak terdengar. Lalu suara itu muncul. Bukan langkah, bukan gesekan, tapi bisikan. Bisikan yang terdengar jelas, sangat jelas. Seolah jarak antara aku dan suara itu hanya beberapa senti. Keluar, suara itu serak, seperti suara seseorang yang tenggorokannya penuh lendir kental. Tapi jelas, sangat jelas. Keluar, keluarkan semuanya. Aku langsung menjerit dan menutup tubuhku dengan selimut sampai ke kepala. Tubuhku gemetar hebat. Aku tidak tahu apakah lebih aman menutup kepala atau justru berbahaya. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku memeluk lutut dan menahan napas, berharap suara itu hilang. Tapi suara itu tidak berhenti. Ia bicara pelan, bukan seperti hantu yang ingin menakuti, tapi seperti seseorang yang sedang memerintahku. Seperti seseorang yang sedang menunggu aku melakukan sesuatu. Keluarkan, KB. Aku menangis tanpa suara. Aku memejamkan mata dan berharap detik berlalu lebih cepat. Tidak tahu berapa lama aku meringkuk seperti anak kecil ketakutan, tapi perlahan lehen suara itu akhirnya hilang. Lalu langkah-langkah kecil itu juga memudar. Plafon kembali sunyi. Aku tidak tidur lagi malam itu. Pagi harinya, saat ayah mengetuk pintu kamar dan mengajakku sarapan, aku langsung bilang semuanya. Aku ceritakan lengkap suara langkah di plafon, bisikan keluar. Bahkan suara yang berubah menjadi bahasa Jawa, halus yang tidak pernah aku dengar dari siapapun di rumah ini. Ayah tidak menganggapku gila. Itu yang membuatku semakin sedih. Ia hanya terlihat bingung dan panik. Tapi setelah mendengar semuanya, ia tidak mengambil keputusan untuk membawa aku ke kiai. Bukan ke dokter, bukan memanggil ustaz. Bukan. Yang ia lakukan adalah mengusap kepalaku lembut dan berkata, "Ibu kamu, yang baru dia kan ahli herbal. Mungkin dia bisa bantu. Dia paham hal-hal begitu." Aku menatap ayah lama. Aku ingin bilang, ya, justru dia yang paling aneh di rumah ini. Tapi kalimat itu terasa macet di tenggorokan. Ada bagian diriku yang takut mengatakannya. Takut pada reaksi ayah, dan takut pada seseorang yang mendengar sore itu. Bu Ratna datang ke kamarku membawa secangkir ramuan berwarna coklat tua. Bau jamunya kuat, terlalu kuat, mirip campuran jahe, kencur, dan sesuatu yang tidak kukenal. "Minum ini," katanya sambil meletakkan cangkir di meja kecil dekat kasur. Aku mengamati cairan itu. Pekat, tidak ada uap, tidak dingin, seperti cairan yang sudah lama disiapkan. "Apa ini?" tanyaku. "Herbal, untuk menenangkan perutmu." Tapi yang membuatku merinding adalah cara ia duduk di kursi, mengamatiku tanpa berkedip. Tatapannya tidak seperti ibu tiri yang peduli. Tatapan itu seperti seseorang yang sedang mengukur seberapa parah kerusakan di dalam tubuhku. Aku tidak menyentuh cangkir itu. Bu Ratna mendekat. Tangannya terulur ke bahuku, dan saat kulitnya menyentuh pundakku,
tubuhku langsung seperti disengat listrik. Rasa meremang itu muncul lagi, tidak hanya di kulit, tapi sampai ke tulang. Aku menahan diri agar tidak menarik bahu. Dia tersenyum tipis. "Jangan takut, saya cuma ingin bantu." Tapi aku tahu, itu bukan sentuhan yang menenangkan. Itu sentuhan yang merayapi sesuatu di dalam tubuhku. Seolah dia sedang memeriksa. Malam berikutnya, suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Celetak, celetuk, celetak. Langkahnya tidak cepat, pelan, dan menyiksa. Seperti seseorang yang sedang merangkak di ruang sempit. Suara tersebut bergerak dari ujung plafon ke ujung lain. Lalu bergerak lagi. Aku tidak berani bangun, tidak berani bergerak. Bahkan selimutku terasa berat seperti menekan dadaku. Lalu bisikan itu muncul. Lebih jelas. Keluarkan saja. Kau sing this, match. Aku membek. Lututku gemetar di bawah selimut. Tenggorokanku kering. Kemudian, sesuatu terjadi. Aku merasakan sensasi berat di perut. Persis seperti sebelum muntah. Tapi, lebih kuat. Lebih memaksa. Seolah ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Mencoba keluar. Aku memegangi mulutku dan bangkit sambil tersandung menuju kamar mandi. Baru saja ku sentuh gagang pintu. Aku memuntahkan semuanya ke lantai. Rambut lagi. Banyak, panjang, dan kali ini terasa hangat. Terlalu hangat. Di antara rambut-rambut itu, ada serpihan kecil kayu basah. Seperti kayu yang baru saja diambil dari tempat lembab yang sangat gelap. Aku menangis tersengal-sengal Gusti. "Oh Homet," bisikku lirih. Tiba-tiba pintu kamarku terbuka. Bu Ratna berdiri di sana. Aku tidak tahu apakah dia mendengar muntahku atau justru menunggu waktu yang tepat. Yang jelas, dia melangkah masuk perlahan. Wajahnya datar. Tidak panik, tidak, seolah pemandangan ini adalah hal biasa. Dia menunduk, mengambil sedikit rambut yang keluar dari mulutku, dan memutarnya di antara jarinya. Matanya bergerak mengikuti tekstur rambut itu, seolah ia sedang membaca sesuatu. "Ada perkembangan," katanya lirih. Aku mundur, menabrak dinding. "Apa maksud ibu?" Dia tersenyum kecil, senyum yang tidak menenangkan sama sekali. "Kamu harus keluarkan semuanya sampai bersih." Aku menggeleng, air mata menetes cepat. Kenapa aku? Kenapa ini terjadi? Ada apa dengan tubuhku? Dia tidak menjawab. Dia hanya mengusap rambutku dengan gerakan lembut. Tapi wajahnya memandangku seperti memandang pasien, bukan anak. Tatapannya penuh perhitungan. Tidak ada kasih sayang. Malam itu aku tidak tidur lagi. Duduk di sudut kamar sambil memeluk lutut. Dan suara-suara di plafon tidak berhenti sampai subuh. Hari berganti hari, dan suara itu semakin sering muncul. Tidak hanya jam 2, kadang jam 1 lewat sedikit. Kadang jam 3, langkah-langkah itu makin agresif. Seperti sesuatu yang tidak sabar. Kadang terdengar goresan kecil, seperti kuku menggesek papan. Kadang terdengar sesuatu diseret. Dan setiap kali suara itu muncul, perutku selalu bereaksi. Setiap malam aku muntah, rambut, kayu, serpihan kecil logam, tanah berlendir. Aku tidak pernah merasa manusiawi lagi. Dan dari sudut mataku, aku sering melihat Bu Ratna berdiri di pintu kamar, memperhatikan tanpa berkata apapun, seperti sedang memastikan aku mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan. Ayah tidak pernah melihat momen-momen itu. Setiap kali Bu Ratna ada, ayah selalu tertidur atau sedang di luar rumah. Seolah ada yang membuat jadwalnya selalu tidak sinkron dengan kejadian aneh ini. Satu malam, ketika aku sudah terlalu lelah untuk peduli, aku bertanya pada diriku sendiri suara itu yang memintaku keluar. Itu suara siapa? Atau suara apa? Dan yang lebih menakutkan, apa yang selama ini berusaha keluar dari tubuh? Atau lebih buruk, apa yang selama ini berusaha masuk? Sejak malam-malam penuh muntahan dan suara-suara dari atap itu, tubuhku hampir kehilangan kekuatannya. Aku hanya berjalan di dalam rumah seperti bayangan samar. Kadang ayah bicara padaku, tapi aku tidak benar-benar mendengarnya. Rasanya dunia menjadi lingkaran kecil antara kamar tidurku, kamar mandi, dan dapur. Rutinitasnya selalu sama. Mual, muntah, gemetar, memejamkan mata sambil berdoa agar malam cepat berlalu. Tapi satu hal mulai jelas, Bu Ratna lebih banyak mengawasi daripada merawat. Ia seperti punya jadwal yang aneh. Kadang siang tiba-tiba menghilang, kadang malam datang terlalu cepat. Kadang aku melihatnya berdiri di depan pintu kamarku tanpa suara. Tapi sahur itu, untuk pertama kalinya dalam 3 minggu, ia keluar rumah agak lama. Katanya mau ke pasar. Ayah ikut mengantar sebentar karena Bu Ratna minta ditemani sampai depan gang. Begitu pintu rumah menutup, suasana hening tiba-tiba berubah menjadi kesempatan. Ada satu pintu di rumah ini yang selalu membuatku penasaran. Pintu kamar kerja Bu Ratna selalu terkunci.
selalu ditutup rapat. Kadang aku dengar suara gesekan halus dari dalam, seolah ia menggiling sesuatu. Kadang ada aroma tajam, seperti minyak gosok bercampur tanah basah. Ayah pernah bilang itu ruangan herbal tempat Bu Ratna menyiapkan jamu. Tapi, kenapa harus dikunci? Kenapa tidak boleh seorang pun masuk? Bahkan ayah sekalipun. Aku berdiri di depan pintu itu dengan rasa takut yang seperti menempel di kulit. Entah keberanian atau kebodohan, tapi aku merasa harus tahu. Suara bisikan dari plafon, muntahan aneh, paku karat, semuanya pasti ada hubungannya. Tidak mungkin tidak. Yang membuatku bingung, pintu itu tidak terkunci. Aku memegang gagangnya perlahan. Jantungku berdebar keras, seolah pintu itu sendiri tahu aku tidak seharusnya masuk. Aku pelan-pelan menekan gagang, lalu mendorong pintunya. Ada suara berderit pelan yang membuat bulu kuduku berdiri. Udara yang keluar dari balik pintu dingin dan lembab, seperti ruangan tanpa cahaya yang sudah lama disegel. Ketika pintu terbuka sepenuhnya, aku melihat isi ruangan itu dan rasanya udara berhenti bergerak. Ruangan itu kecil, mungkin hanya 3 meter persegi, tapi penuh benda-benda aneh. Bau wangi yang menusuk bercampur bau besi karat. Ada rak kayu penuh botol kaca kecil, masing-masing berisi cairan berwarna gelap. Ada meja panjang yang permukaannya dipenuhi bekas tetesan lilin hitam. Di sudut ruangan terdapat kain merah kusam, tergantung seperti tirai altar. Tapi yang paling menarik mataku adalah meja besar di tengah ruangan. Di sana ada mangkuk besar berisi air hitam pekat, warnanya terlalu gelap, seperti tinta. Di permukaan air itu mengambang rambut-rambut panjang, rambut yang warna dan teksturnya sama persis dengan rambutku. Aku mendekat tanpa sadar. Jantungku naik turun seperti mau pecah. Rambut itu tidak hanya mengambang, ada sebagian yang seperti bergerak pelan, seolah ada arus kecil di dalam air. Rambut itu tampak hidup. Aku menarik napas gemetar, mendekat sedikit lagi. Aku ingin memastikan itu memang rambutku. Bukan hanya mirip, tapi sebelum sempat ku sentuh mangkuk itu, mataku melihat sesuatu di sisi meja. Sebuah bingkai foto kecil, dan saat aku mengangkatnya, tubuhku langsung lemas. Itu foto aku. Foto yang diambil diam-diam. Mungkin ketika aku sedang belajar di kamar atau ketika aku sedang tertidur, wajahku tampak pucat, seperti orang sakit. Foto itu dililit dengan benang merah, sangat ketat, lalu ditusuk oleh beberapa jarum kecil berwarna hitam. Jarumnya menancap tepat di bagian dadaku pada foto itu. Tanganku gemetar hebat. Aku menjatuhkan bingkai fotonya ke meja. Suaranya menimbulkan gema kecil yang membuat ruangan terasa semakin sempit. Aku sudah ingin berbalik dan kabur ketika melihat satu benda lagi. Sebuah botol kaca kecil berisi paku karat. Paku-paku itu tidak hanya karat, ada lendir hitam menempel pada ujungnya, dan salah satu paku itu bentuknya bengkok, sama persis seperti paku yang pernah aku muntahkan malam itu. Nafasku tercekat, lututku goyah. Dengan sisa tenaga, aku memundurkan langkah. "Wild," bisikku, suaraku serah. Makin aku melihat sekeliling ruangan itu, makin aku merasa dindingnya bergerak mendekat. Ruangan itu seperti hidup, seperti mengawasi, dan entah kenapa, udara di dalam ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Sanggading, napasku keluar seperti uap tipis. Aku ingin kabur, aku harus kabur. Tapi ketika aku memutar badan dan hendak berjalan keluar, aku mendengar suara dari arah pintu belakang ruangan, pintu kecil yang mengarah ke halaman samping rumah. Suara gesekan, perlahan, seperti pintu kayu yang didorong orang yang tidak ingin ketahuan. Grik, aku tidak bisa bergerak, napasku tersangkut di tenggorokan. Pintu itu terbuka sedikit, cahaya matahari sore masuk tipis-tipis melalui celah pintu. Tapi yang berdiri di balik pintu itu bukan Bu Ratna. Ayah, bukan orang yang pernah kulihat sebelumnya. Seorang perempuan berdiri di sana. Kulitnya pucat, hampir kebiruan, rambutnya sangat panjang, menjuntai sampai menyentuh lantai, basah seperti baru ditarik dari sumur. Air menetes dari ujung rambutnya, membentuk genangan kecil di lantai. Bajunya sobek-sobek, seperti kain yang sudah lama terendam air. Wajahnya menunduk, tapi dari gerakan bahunya aku bisa merasakan bahwa ia menatapku dengan intensitas yang menembus tulang. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Rasanya seperti tenggorokanku terkunci. Perempuan itu mengangkat tangannya perlahan. Tangannya kurus, kukunya panjang dan kehitaman. Ia tidak berjalan, tapi bergeser. Bergerak pelan seperti bayangan. Tangannya menunjuk ke foto yang tertusuk jarum. Lalu dia berbicara. Itu bukan dari dia. Suaranya berat, serak, tapi jelas. Setiap kata terdengar seperti telah tenggelam lalu diperas dari dasar sumur tua. Aku mundur sampai punggungku, menabrak rak botol. Getaran kecil membuat botol-botol itu berdenting pelan. Perempuan itu mendongak sedikit,
Matanya tidak terlihat, seperti tenggelam dalam cekungan gelap. Dia melanjutkan, lebih pelan, itu darimu. Aku tidak paham, tidak bisa paham. Apa maksudnya dariku? Rambat itu, paku itu, foto itu. Apa yang keluar dari tubuhku selama ini bukan kiriman, tapi sesuatu yang berasal dari diriku. Perempuan itu melangkah lebih dekat. Dan saat wajahnya muncul di bawah cahaya tipis pintu, aku melihat bibirnya robek di salah satu sisi, seolah pernah dijahit lalu koyak lagi. Dari robekan itu, tetesan air keluar seperti darah. Bisiknya lirih. Nada Jawa halus tapi retak. Kowe orang ngerti. Awakmu wis dipanggil, Wesu. Aku merasakan kepalaku berputar, telingaku berdenging. Dunia seperti terlipat. Semua yang kulihat menjadi kabur. Tubuhku terasa ringan, seperti kehilangan tulang. Aku mencoba melangkah, tapi kakiku tidak mau bergerak. Perempuan itu membuka mulutnya lebih lebar dan dari dalamnya aku mendengar suara bisikan yang sama seperti dari plafon kamarku. Keluarkan semuanya. Aku menjerit sekuat tenaga, dan gelap, semua gelap. Aku tidak tahu berapa lama aku pingsan, atau siapa yang menemukanku. Tapi ketika aku sadar, aku sudah berada di kamar. Selimutku ditarik sampai dagu, lampu kamar menyala, dan aroma jamu dari luar pintu tercium sangat kuat. Yang pertama masuk ke pikiranku, bukan apa yang kulihat di ruangan itu, tapi satu pertanyaan mengerikan. Kalau itu bukan Bu Ratna, siapa perempuan itu? Dan apa maksudnya itu darimu? Tubuhku menggigil. Sebab ada satu hal yang tiba-tiba kurasakan sangat jelas. Ada sesuatu di dalam tubuhku, bukan masuk dari luar, tapi sesuatu yang selama ini tumbuh. Dan yang paling menakutkan, sepertinya Bu Ratna mengetahuinya sejak awal. Aku bangun dengan kepala berat, seperti habis dihantam benda keras. Pandanganku buram untuk beberapa detik. Dan ketika akhirnya fokus, aku sadar aku bukan sendirian di kamar. Ada seseorang duduk di kursi dekat jendela. Wajahnya tertutup bayangan dari tirai yang belum dibuka. Aku refleks menarik selimut ke dada. Begitu orang itu menoleh, aku melihat wajah keriput yang langsung ku kenal. Nek Marni, suaraku terdengar serak. Nenek tetangga yang rumahnya tepat berada di seberang jalan itu menatapku dengan mata yang tidak biasanya. Tidak ada senyum lembut yang biasa ia tunjukkan ketika menyapa anak-anak. Yang ada hanya rasa gelisah, campuran takut dan ragu. Cawes melakle, katanya pelan. Aku duduk perlahan. Nek, kenapa ada di sini? Dia tidak langsung menjawab. Jemarinya yang kurus meremas ujung jariknya sendiri. Nafasnya pendek-pendek, seolah ia sedang menahan sesuatu yang ingin sekali keluar dari mulutnya tapi ditahan dengan susah payah. Baru setelah beberapa detik, ia berkata perlahan kalimat yang membuat jantungku seperti berhenti berdetak. Ibu kandungmu dulu, Dudu wong biasa. Ibumu wong pinter. Aku menelan ludah. Kata itu, wong pinter, punya arti luas. Bisa berarti tabib, bisa berarti dukun, bisa berarti penjaga desa. Bisa berarti orang yang menyeberangi batas antara manusia dan dunia lain. Tapi nada suara Nenek Marni bukan nada bangga, bukan nada hormat, nada takut. Dia memandangku lama sebelum akhirnya menambahkan, lan ibumu endu, musuh. Musuh sing ora mong sakadonyo iki. Aku merinding. Tulang punggungku serasa ditarik pelan oleh tangan dingin yang tak terlihat. Apa maksudnya? Musuh bukan manusia biasa. Nenek Marni menggigit bibirnya. Tampak bimbang apakah ia seharusnya mengatakan ini padaku. Tapi mungkin ia sadar semuanya sudah terlambat untuk disembunyikan. Musuh ibumu, makhluk semacam penagih, kayak juru tumbal. Aku merasakan seluruh tubuhku dingin. Penechi, menaga up dari si. Nenek Marni menarik napas panjang lalu berdiri. Berjalan pelan ke arah pintu kamarku dan memastikan pintu itu tertutup rapat sebelum kembali duduk. Suaranya turun menjadi bisikan. Ibumu dulu pernah berjanji, janji sing ora sewajarnya wong itu lakukan. Janji sing melibatkan nyawa. Dan yang ditagih itu, kowe dadaku seperti diremas kuat. Pikiranku langsung berantakan. Aku tahu ibuku meninggal waktu aku kecil, tapi ayah tidak pernah menceritakan banyak hal. Selama ini aku hanya menganggap ibuku orang biasa, ibu rumah tangga sederhana. Aku tidak pernah menyangka masa lalunya menyimpan sesuatu yang gelap, Nek. Apa maksudnya aku yang ditagih? Sumpah ibumu harus dibayar. Tatapan Nenek Marni tajam dan dalam. Dan bayaran itu, awak mudu. Aku merasa seperti mendengar suara dunia runtuh dalam kepalaku. Degup jantungku terdengar lebih keras daripada suara hujan di luar. Semua kejadian aneh akhir-akhir ini, muntahan rambut, paku, kayu, serpihan, semua seperti potongan puzzle yang tiba-tiba menemukan tempatnya. Tapi, Bu Ratna, kataku pelan,
Dia yang mengurung rambutku, yang punya foto aku, Jaron Park. Semua ada di ruangannya. Aku tidak tahu apakah aku sedang marah atau takut. Aku merasa dikhianati. Tapi Nenek Marni menggeleng cepat. Bu Ratna bukan sing nyantet awakmu, Le. Dialah sing nyegah. Aku membeku. Apa? Suaraku hampir tidak terdengar. Bu Ratna lagi nyegah kutukan itu nyerang awakmu langsung. Barang-barang aneh yang metu saka awakmu itu bukan serangan. Itu bentuk perlawanan. Aku tidak mengerti. Tidak masuk akal. Tapi aku muntah rambutku sendiri. Paku, kayu. Itu bukan perlawanan. Itu penyiksa. Nenek menghela napas dalam. Sebelum ibumu mati, dia tahu makhluk itu bakal datang buatmu. Dia minta bantuan Bu Ratna, bukan sebagai istri baru bapakmu, tapi sebagai tameng. Jantungku berdetak lebih kencang. Bu Ratna, kenal ibuku? Kowe pikir kenapa bapakmu cepat percaya sama Ratna? Karena ibumu sing minta. Ibumu tahu waktunya hampir tiba. Dan dia butuh seseorang sing kuat, sing ngerti dunia gaib, buat jagain kowe. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Mulutku seperti terkunci. Makhluk penagih itu sudah mulai mendekat sejak ibumu meninggal. Tapi wujudnya belum kuat. Dia cuma bisa ngasih tanda-tanda kecil dulu. Gangguan ringan, bayangan, suara. Tapi makin kamu besar, makin kuat makhluk itu. Dan begitu kamu masuk usia tertentu, dia mulai bisa menagih. Aku menelan ludah. Menagih apa? Seperti ada es dituangkan ke seluruh tubuhku. Rasanya dingin sampai ke tulang. Bu Ratna tahu ini semua. Dia wong pinter yang berbeda. Dia bukan kirim santet, dia yang buang santet itu. Tapi, cara satu-satunya adalah memaksa tubuhmu mengeluarkan semua yang jadi pintu masuk makhluk itu. Aku menepis selimut. Makhluk itu masuk. Luwet aku. Iya, kata nenek lirih. Lewat celah yang ibumu buat waktu dia membuat sumpahnya. Celah itu bentuknya bisa apa saja. Rambutmu, napasmu, darahmu, atau bahkan bayanganmu. Aku ingin muntah lagi. Bukan karena kutukan, tapi karena aku benar-benar ingin tubuhku keluar dari tempat ini, dari situasi ini. Tapi perempuan yang aku lihat di ruang kerja Bu Ratna, yang rambutnya basah, bajunya sobek, nenek menatapku lama. Itu bukan Bu Ratna, tapi itu canda. Penagih itu mulai menampakkan wujudnya karena dia mencium kamu sudah melemah. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Makhluk itu mau masuk penuh ke tubuhmu, dan Bu Ratna coba nahan proses itu. Makanya kamu muntah hal-hal aneh. Dia paksa jalan masuknya keluar lagi. Tiba-tiba semuanya menjadi masuk akal secara menakutkan. Muntah rambut jalan masuk lewat rambut. Muntah kayu jalan lewat media bekas ritual yang entah pernah ditempelkan padaku. Muntah paku karat jalan lewat benda kutukan yang sengaja dikubur di dekat rumah. Semua itu bukan serangan, itu pembersihan. Kalau Bu Ratna enggak bantu kamu, lanjut nenek, plan kawes entek season. Habis. Dijemput. Aku memegangi kepala, mencoba bernapas. Tapi, kenapa dia enggak bilang dari awal? Kenapa diam saja? Kenapa biarkan aku takut setengah mati? Nenek tersenyum pahit. Karena kalau kamu tahu sebelum waktunya, kamu bakal panik. Dan panik itu pintu paling gampang untuk makhluk itu masuk. Aku terdiam. Rasanya semua udara di kamar keluar sekaligus. Tanganku dingin. Kakiku kesemutan. Selama ini salah sangka, kamu memang harus curiga, kata nenek. Tapi ingat satu hal, Bu Ratna itu penjaga terakhir ibumu. Dia janji bakal jaga kamu sampai makhluk itu menyerah atau kembali ke dunianya. Aku menggigit bibir sampai terasa asin. Air mata keluar tanpa aku sadari. Kenapa? Kehidupan aku harus begini, Nek? Nenek memegang tanganku. Kowe anak wong sing kuat. Dan kutukan ibumu bukan karena dia jahat. Ada yang dia lindungi. Mungkin kau, mungkin bapakmu, mungkin seseorang yang sudah mati sekarang. Tapi janji itu tetap berjalan. Aku menoleh ke jendela. Langit sore redup. Awan tebal menutup matahari. Suasana rumah sepi. Terlalu sepi. Ayah belum pulang. Bu Ratna belum tampak. Lalu sekarang aku harus apa? Tanyaku pelan. Nenek berdiri. Kowe harus siap. Malam ini kemungkinan makhluk itu datang lagi. Dan kalau dia datang, Bu Ratna bakal ngelakuin sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Aku mengerutkan alis. Ngapain? Nenek memandangku seperti seseorang yang sudah melihat akhir sebelum cerita dimulai. Membuka tubuhmu. Aku tersentak. Membuka tubuhku untuk ngeluarin sisa sumpah ibumu. Sisa lintahannya masih nempel di dalam dirimu. Itu yang bikin kamu muntah hal-hal gila itu. Dan hari ini itu belum selesai. Aku menelan ludah. Nek, aku takut. Nenek mengelus rambutku. Wajar. Tapi ingat, Bu Ratna bukan musuh. Dia satu-satunya yang bisa bantu kowe. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Rasanya aku ingin pingsan.
Tapi sebelum nenek keluar kamar, dia menoleh sekali lagi dan berkata dengan nada yang sangat rendah, hampir seperti doa. Ojo wedile, kowe anak, ibumu, darahmu, kuat. Dan setelah itu, dia pergi menyisakan aku di kamar, duduk dalam diam. Dengan satu kenyataan mengerikan yang terus berdetak di kepalaku selama ini. Aku menyalahkan orang yang justru sedang berusaha menyelamatkanku, dan malam ini, aku akan tahu apakah aku bisa bertahan hidup, atau kutukan ibuku akhirnya menagih bayaran. Malam itu udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya, seperti seluruh angin dunia sengaja berkumpul di kamar tidurku. Padahal jendela tertutup rapat, tapi tirai tipis itu bergerak pelan, seolah ada napas asing yang mengaliri kainnya. Aku berusaha memejamkan mata, pura-pura tidak mendengar suara-suara aneh yang sudah seminggu terakhir semakin menjadi-jadi. Tapi malam itu, berbeda. Suara di atas plafon bukan lagi seperti langkah kaki kecil atau benda jatuh. Kali ini terdengar seperti ada yang menggaruk dari balik triplek. Gerakan panjang, lambat, menyayat, seolah kuku yang sangat panjang sedang mencoba melubangi atap kamarku. Aku memeluk selimut sampai ke dagu, tangan gemetar. Napas yang tadinya pelan berubah pendek-pendek karena panik. Jantungku berdetak tidak beraturan, seperti mau copot dari tempatnya. Dan sebelum aku sempat menenangkan diri, suara itu berubah menjadi hentakan keras. Seperti seseorang berlari sambil menyeret sesuatu yang berat di ruang sempit. Celetuk-celetuk-dug, celetuk-celetuk-dug. Aku spontan duduk di ranjang, memelototi plafon yang berdebu itu. Suara yang biasanya hanya sekali-sekali, kini berubah jadi seperti puluhan langkah, seolah seluruh isi atap sedang dihuni makhluk yang resah. Dan saat langkah-langkah itu berhenti, hening sekilas menguasai ruangan. Tapi dari ventilasi kecil di dinding, sesuatu mulai turun. Awalnya seperti benang hitam yang sangat halus, berayun pelan, lalu tambah banyak, dan makin panjang. Aku membatu ketika akhirnya menyadari itu bukan benang, itu rambut. Rambut basah. Aku mundur sampai punggungku menempel ke kepala ranjang. Napas memburu. Rambut-rambut itu turun perlahan. Ujungnya meneteskan air kotor yang jatuh mengenai lantai dengan suara tik-tik-tik. Seperti air yang bocor dari lenggit-lenggit kamar mandi Tuwambo. Oh ho, bisikku lirih tanpa sadar. Tapi rambut-rambut itu justru makin cepat jatuh, menjuntai panjang sampai setengah dinding. Lalu tiba-tiba, dari ventilasi muncul tangan pucat dengan kuku panjang melengkung. Tangannya seperti mencari-cari, meraba udara. Seolah memastikan aku memang ada di ruangan ini. Aku ingin lari, tapi kakiku gemetar parah. Bahkan untuk berdiri pun tidak sanggup. Dan kemudian suara itu muncul bisikan yang sangat dekat sanggotingan. Seperti suara seseorang yang saking dekatnya sampai bibirnya serasa menyentuh daun telingaku. Utang ibumu belum lunas. Suara itu bukan suara manusia. Seraknya membuat bulu kuduku tegak sampai kulit terasa ngilu. Ketika wajah makhluk itu muncul perlahan dari ventilasi, aku tidak bisa menahan teriakanku. Rambutnya yang menjalar turun itu menutupi sebagian muka, tapi yang terlihat cukup membuatku hampir pingsan. Matanya tidak punya bola mata, hanya dua rongga hitam dalam, seperti lubang yang tak pernah melihat cahaya. Kulit wajahnya pucat membiru dengan bikos-bikas sobekan seperti dicakar sesuatu. Mulutnya, oh Tuhan, mulutnya penuh dengan paku karat yang tertancap di antara giginya, menonjol ke segala arah. Dan ketika dia mencoba tersenyum, paku-paku itu beradu, mengeluarkan suara logam yang membuat telingaku sakit. Tubuhku kaku. Aku ingin memanggil ayah, ingin berteriak sekeras mungkin, tapi suaraku tercekat. Tenggorokanku seperti dicekik dari dalam. Makhluk itu merayap turun dari ventilasi seperti laba-laba raksasa, 4 kakinya mencengkeram dinding, sementara rambutnya menyapu lantai seperti tirai hitam yang hidup. Aku menggeser tubuh perlahan ke tepi ranjang, mencoba mencari cara untuk kabur, tapi makhluk itu menoleh sangat cepat. Kepalanya miring 90 derajat dengan gerakan patah dan tidak wajar. Dia berbisik lagi, kali ini lebih tajam. Kowe, sing kudum bayar. Aku langsung menangis tanpa suara. Tubuhku lumpuh. Aku tahu aku harus bergerak, tapi seluruh ototku membeku. Dan saat makhluk itu hampir menyentuh ujung selimutku, pintu kamarku terbanting keras. Bu Ratna menerobos masuk. Dia tidak tampak seperti biasanya. Rambutnya terurai berantakan. Wajahnya pucat diterangi sinar lampu kamar yang berkedip karena kehadiran makhluk itu. Di tangannya ada mangkuk besar berisi air hitam pekat, yang aromanya menusuk hidung, campuran kemenyan dan sesuatu yang jauh lebih busuk. Di tangan satunya, dia menggenggam segenggam bunga kering yang terlihat seperti sisa-sisa tanaman kuburan. "Menjauh dari anak itu!" teriak Bu Ratna. Suaranya serak dan penuh tekanan. Makhluk itu menoleh cepat ke arahnya. Dari mulutnya terdengar suara geraman panjang, seperti suara angin yang dipaksa keluar dari tenggorokan. Bu Ratna mulai melantunkan mantra.
tapi aku tidak paham. Kata-katanya terdengar sangat tua, sangat asing, seperti bahasa yang tidak pernah digunakan manusia modern. Di setiap suku kata yang dia keluarkan, ruangan bergetar, udara berdesis, dan rambut makhluk itu berkebar-kibar seolah ada angin besar yang keluar dari suara Bu Ratna sendiri. Sosok itu menjerit. Jeritan yang memecahkan keheningan dan membuat lampu kamar pecah meledak satu persatu. Cahaya berkedip, bayangan berputar. Aku menutup telinga. Tapi suara itu tetap tembus sampai rongga dadaku terasa sesak. Bu Ratna memercikan air hitam dari mangkuk ke arah makhluk itu. Setiap tetes yang mengenai kulit makhluk itu membuat asap putih mengepul, seperti daging terbakar. Dia meronta, merayap ke langit-langit mencari tempat bersembunyi. Tapi mantra Bu Ratna membuatnya tidak punya jalan kabur. Aku berusaha bangkit, namun tiba-tiba perutku melilit tajam luar biasa. Rasa sakitnya datang begitu cepat sampai pandanganku berkunang-kunang. Aku tersungkur ke lantai dan rasa mual itu menyerang tanpa ampun. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan mual seperti saat aku muntah rambut atau paku sebelumnya. Ini jauh lebih berat. Ada sesuatu yang bergerak di dalam perutku, merayap naik seperti asap panas yang memaksa dirinya keluar. Aku membuka mulut, menahan, tapi percuma. Tubuhku memaksa untuk mengeluarkan apapun itu. Aku muntah. Tapi yang keluar bukan cairan, bukan rambut, bukan kayu, bukan paku. Yang keluar adalah gumpalan asap hitam pekat, menggumpal seperti awan debu yang hidup. Asap itu berputar-putar, mencoba kembali memasuki tubuh. Tapi Bu Ratna sigap menadahkan mangkuk air hitam itu tepat di depan mulutku. Asap tersebut tersedot ke dalam mangkuk. Mengaduk air hitam itu menjadi pusaran gelap yang menimbulkan suara. Seperti bisikan marah, makhluk itu menjerit lebih keras. Dia meronta hebat. Rambutnya memukel-mukel dinding. Kuku-kukunya mencakar lantai sampai serpihan kayu terbang kemana-mana. Cepat, keluarkan semuanya, teriak Bu Ratna padaku. Aku ingin mengatakan aku tidak bisa. Aku tidak sanggup. Tapi tubuhku terus memaksa. Gumpalan asap hitam lain keluar. Lebih besar, lebih padat. Setiap gumpalan yang keluar membuat makhluk itu mengecil. Memudar seperti kabut yang tertiup angin. Ruang kamar kini seperti lorong neraka, penuh suara bisikan, jeritan, dan aroma menyengat yang menusuk ubun-ubun. Lampu sudah mati semua, hanya menyisakan cahaya remang dari koridor yang masuk lewat pintu terbuka. Bayangan Bu Ratna dan makhluk itu bergerak cepat di dinding, seperti dua sosok yang bertarung memperebutkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tubuhku. Aku muntah lagi sampai tenggorokanku perih, sampai akhirnya gumpalan asap terakhir keluar, yang paling besar, paling berat. Dan ketika asap itu tersedot ke mangkuk, seluruh ruangan bergetar keras. Seolah lantai dan tembok yang menopang rumah ini tidak sanggup menahan tekanan energi yang dilepaskan. Makhluk itu mengeluarkan jeritan terakhir yang memekakkan telinga. Lalu tubuhnya pecah menjadi serpihan kabut hitam sebelum hilang begitu saja lenyap. Seolah memang tidak pernah ada. Semua langsung hening. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tidak ada angin. Hanya aku terbaring lemah di lantai dengan napas terengah. Dan Bu Ratna berdiri sambil memegang mangkuk yang kini penuh asap hitam pekat berputar lambat, seperti jiwa yang dikurung. Aku ingin bicara, tapi suaraku tidak keluar. Tenggorokan sakit luar biasa. Bu Ratna menutup mangkuk itu dengan kain merah dan mengikatnya kuat-kuat. Setelah memastikan semuanya aman, dia menatapku. Untuk pertama kalinya sejak dia datang ke rumah ini, tatapannya tidak datar, tidak dingin, tidak menghakimi. Dia terlihat sedih, lelah, dan tak kenapa, penuh kasih seperti seorang ibu sungguhan. Aku rapopole, katanya pelan, sambil meraih bahuku. Kawis, aku menangis, bukan karena takut lagi, tapi karena lega, karena beban yang selama ini membelit tubuhku akhirnya hilang. Tapi sebelum aku sempat mengucapkan terima kasih, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Ayah! Dia berdiri di pintu, wajahnya pucat melihat keadaan kamarku yang berantakan dan aku yang tergeletak lemas di lantai. Tapi ayah belum sempat bertanya apapun ketika mangkuk di tangan Bu Ratna bergetar pelan, lalu semakin kuat, seperti ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup. Aku menatap Bu Ratna dengan ngeri. Bu Ratna menelan ludah, lalu berkata dengan suara sangat lirih, "Utang ibumu belum sepenuhnya lunas." Dan malam itu, aku tahu, semuanya belum selesai. Suasana kamar benar-benar hening setelah kejadian mengerikan itu. Seakan seluruh energi di rumah ini sudah diperas habis. Sisa bau kemenyan yang terbakar bercampur dengan aroma tanah basah dan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Bau yang hanya muncul setelah kematian entah makhluk apa. Aku masih tergeletak di ujung ranjang. Tubuhku begitu lemas sampai sekadar menggerakkan jari pun terasa berat.
Ayah berdiri di ambang pintu, menatap semuanya dengan kebingungan dan ketakutan yang tidak berani diucapkan. Bu Ratna menarik napas panjang, lalu duduk di sampingku. Cahaya remang dari lorong membuat wajahnya terlihat semakin letih. Seperti dia sudah berjuang bertahan-tahan melawan sesuatu yang tidak pernah kami tahu. Dia menatapku dengan mata yang sayu, namun dalam, penuh beban yang selama ini dia sembunyikan dari semua orang. "Maaf," katanya tiba-tiba. Suaranya pelan, nyaris bergetar. "Kamu mungkin salah paham sama aku selama ini. Aku tahu kamu takut, kamu curiga. Tapi aku nggak bisa jelasin sebelumnya. Kamu harus ngalamin dulu." Aku membuka mulut untuk bicara, tapi suara yang keluar cuma napas serak. Bu Ratna melanjutkan, menundukkan wajahnya dengan senyum yang tidak benar-benar senyum. "Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu." Dia menatapku lurus. "Yang selama ini muntah, itu bukan kamu." Aku langsung menatapnya tanpa kedip. Kata-katanya terlalu aneh untuk masuk akal, tapi tatapannya tidak menyiratkan kebohongan. Dia menggeser tubuh sedikit dan menunjuk ke lantai, tepat di bawah tempat tidurku. Dengan rasa ragu, aku ikut melirik ke sana untuk sepersekian detik. Aku melihatnya. Bayangan, hitam pekat, bergerak cepat seperti hembusan. Angin yang berbentuk manusia lalu menghilang sebelum aku sempat memastikan apa yang kulihat. Tubuhku langsung merinding. Suasana kamar kembali terasa berat, seolah bayangan itu masih berada di sudut gelap ruangan, mengintip dari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh cahaya. Aku menelan ludah dengan susah payah. "Bu, itu apa tadi?" Bu Ratna menghela napas berat, memijat pelipisnya. "Itu sisa dari makhluk yang nempel di kamu sejak kamu bayi." Aku terbelalak. "Sejak bayi?" Cockpiece. Dia menatapku lagi. Kali ini lebih serius. "Makhluk itu bukan cuma datang. Dia nempel. Dia nyimpan sesuatu di dalam tubuhmu waktu kamu masih kecil. Sesuatu yang bukan milik manusia." Aku memejamkan mata, mencoba mencerna semuanya. Potongan-potongan kejadian selama ini berganti-ganti memenuhi kepalaku mimpi buruk. Montahan oneh, suara di atap, sosok perempuan itu, rambut basah, paku karat, tonsek, bayangan yang bergerak di bawah tempat tidurku, seolah memang tinggal di sana. "Kamu selama ini ngerasa muntah, ngerasa sakit," lanjut Bu Ratna. "Tapi sebenarnya, yang mengeluarkan itu bukan tubuhmu. Makhluk itu meminjam tubuhmu untuk mengeluarkan isi yang ia tinggalkan sejak kamu bayi. Kamu cuma wadahnya, bukan korbannya." Wadah. Kata itu terasa seperti batu besar yang jatuh ke rongga dadaku. Aku mencoba duduk, tapi tubuhku gemetar. "Jadi aku memedia. Selama ini," Bu Ratna mengangguk pelan, "kamu bukan sasaran utamanya. Makhluk itu bukan ingin menyakitimu. Dia cuma ingin mengambil kembali apapun yang dia titipkan di tubuhmu dulu. Dan tiap malam, lewat muntahan itu, dia berusaha membuka jalan." Aku merinding sekujur tubuh. Jadi semua rasa sakit ini, semua mimpi buruk, semua muntah yang membuatku hampir mati ketakutan, bukan tentang aku. Aku cuma kendaraan. Ayah masuk perlahan, wajahnya tegang. "Ratna, kamu ngomong apa ini? Apa maksudnya semua ini? Kamu bilang tadi sudah selesai. Sudah tidak ada bahaya lagi." Bu Ratna tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap ayah dengan mata yang letih. "Selesai untuk sementara, tapi bukan benar-benar hilang." Ayah menghela napas pasrah. Duduk di kursi dekat pintu, kehilangan kata-kata. Aku menatap Bu Ratna lagi. "Makhluk itu, kenapa harus aku? Apa hubungannya sama ibu kandungku?" Bu Ratna menunduk, seolah menimbang apakah sebaiknya mengatakan kebenaran atau tidak. Setelah beberapa detik, dia bicara dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. "Ibumu dulu membuat perjanjian, dan perjanjian itu tidak pernah benar-benar dibatalkan." Aku perjanjian apa? Wajah Bu Ratna berubah. Ada rasa takut terselip di sana. "Ibumu pernah memohon sesuatu saat dia hamil besar mengandung kamu. Sesuatu yang tidak boleh diminta dari makhluk seperti itu. Sing jenenangj, tumbas nyawa. Perjanjian yang harus dibayar dengan jiwa lain." Darahku serasa berhenti mengalir. Bu Ratna menatapku dalam-dalam. "Ibumu tidak ingin kamu mati sewaktu lahir. Kandunganmu lemah, rahimnya rapuh. Dia takut kehilanganmu. Dia mendatangi seseorang yang bukan manusia sepenuhnya." Aku terdiam, mulutku kering. "Jadi ibu menukar sesuatu?" "Ya." Bu Ratna mengangguk lirih. "Dia menukar keselamatanmu dengan bagian jiwamu." Aku hampir tidak bisa bernapas mendengarnya. "Terus, yang dititipkan di tubuhku itu bagian dari perjanjian." Suara Bu Ratna pelan namun jelas. "Makhluk itu menaruh penanda di tubuhmu supaya suatu hari dia bisa menagih." Aku merasa dunia ini mendadak terlalu kecil untuk aku tinggali. "Kalau sejak dulu aku memang sudah dicap, lalu kenapa baru sekarang muncul?" Tanyaku dengan suara bergetar.
Karena ibumu meninggal, jawab Bu Ratna tegas, dan makhluk itu datang untuk mengambil pembayaran yang tertunda. Dia menagih utang yang seharusnya dibayar lewat ibumu, tapi sekarang jatuh ke kamu. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, rasanya ingin berteriak, ingin marah, ingin menyalahkan semua orang ibu kandungku. Makhluk itu, bahkan Bu Ratna, karena tidak memberitahu sejak awal. Tapi tubuhku terlalu lelah untuk mengekspresikan semua itu. Bu Ratna menggenggam tanganku. Kowe ki ora salah leh, kowe ki mung dadi tumbal sing ora ngerti opo-opo. Kamu tidak salah, Nat. Kamu hanya jadi korban yang tidak tahu apa-apa. Aku menangis tanpa suara. Tapi sebelum suasana sempat mereda, lampu kamar berkedip lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu mati. Ayah langsung berdiri. Ratna, apa itu artinya? Bisik Bu Ratna cepat. Jangan bersuara dulu. Ruangan menjadi gelap. Hanya diterangi sedikit cahaya dari luar jendela. Tapi dalam gelap itu, aku mendengar sesuatu dari ujung ruangan. Krik, krik. Suara seperti kuku panjang menggores lantai kayu, perlahan, teratur, dan mendekat. Napas kami tertahan. Bu Ratna meraih mangkuk yang tadi berisi asap hitam pekat. Kain merah yang menutupinya berkibar sedikit. Seperti ada hembusan napas dari dalam mangkuk itu sendiri. Apa? Bisikku hampir tidak terdengar. Bu, itu masih hidup. Bu Ratna memejamkan mata. Makhluk itu memang sudah ditahan, tapi tidak benar-benar musnah. Karena dia membuka mata dan menatapku, wajahnya sangat serius. Karena kamu bukan satu-satunya wadah. Wajahku langsung pucat. Apa maksudnya? Jangan bilang. Suara di ujung ruangan semakin keras. Krik, krik. Seolah sesuatu sedang menyeret kuku besi ke seluruh lantai kamar. Bu Ratna mendekatiku, membisikkan sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Makhluk itu tidak pernah datang sendirian. Dan ada satu hal yang belum kamu sadari. Aku menelan ludah. Ketakutan merayap naik tanpa bisa dihentikan. Hal apa? Dia menatapku, tetapi matanya tidak fokus kepadaku. Dia melihat ke arah belakangku, ke bawah ranjang wadah itu. Jantungku serasa berhenti. Aku pelan-pelan menoleh, dan dari kegelapan di bawah tempat tidurku, sepasang mata muncul. Mata besar hitam mengilat seperti kaca basah, menatapku dari jarak hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Makhluk kedua, yang sejak tadi bersembunyi, dan suara itu suara kecil menggores lantai bukan datang dari ujung kamar, namun dari bawah tubuhku sendiri. Makhluk itu bergerak maju, keluar sedikit demi sedikit. Rambutnya lebih panjang dari yang pertama, kulitnya lebih pucat, dan senyumnya jauh lebih lebar. Bu Ratna menjerit, "Mundur!" Jauhi dia, tapi aku terlalu terpaku untuk bergerak. Makhluk itu merayap naik ke sisi ranjang, dan sebelum aku bisa kabur, dia membisikkan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Kowe dudu wadah kedua, kowe wadah utama. Lalu lampu di seluruh rumah mati total. Dan malam itu, aku baru sadar, cerita ini memang belum selesai.